Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Septianingsi, Prodi D3 Reka Medis, kelas RMIK 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan jaringan permukaan tubuh disebabkan oleh panas pada suhu tinggi yang menimbulkan reaksi pada seluruh tubuh sistem metabolisme. Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahkan kimia dan petir yang mengenai mukosa dan jaringan yang lebih dalam. Berikutnya yaitu etiologi luka bakar. Luka bakar dikategorikan menurut mekanisme injurinya meliputi yang pertama yaitu luka bakar teremal. Luka bakar teremal disebabkan oleh karena terpapar atau kontak dengan api, cairan panas atau objek-objek panas lainnya. Penyebabnya paling sering yaitu luka bakar yang disebabkan karena terpajang dengan suhu seperti terbakar api secara langsung atau terkena permukaan logam yang panas. Kemudian yang kedua, luka bakar kimia. Luka bakar kimia chemical disebabkan oleh kontaknya jaringan kulit dengan asam atau basah kuat. Konsentrasi zat kimia, lamanya kontak dan banyaknya jaringan yang terpapar menentukan luasnya injuri karena zat kimia ini. Luka bakar kimia ini dapat terjadi misalnya karena kontak dengan zat-zat pembersih yang sering dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan bidang industri, pertanian, dan militer. Lebih dari 25 produk zat kimia diketahui dapat menyebabkan luka bakar kimia. Kemudian yang ketiga yaitu luka bakar elektrik. Luka bakar elektrik atau listrik disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Berat ringannya luka dipengaruhi oleh lamanya kontak, tingginya voltage, dan cara gelombang elektrik itu sampai mengenai tubuh. Kemudian yang keempat, luka bakar radiasi. Luka bakar radiasi disebabkan oleh terpapar dengan sumber radioaktif. Tipe injuri ini seringkali berhubungan dengan penggunaan radiasi ion pada industri atau dari sumber radiasi untuk keperluan terapeutik pada dunia kedokteran. Terbakar oleh sinar matahari akibat terpapar yang terlalu lama juga merupakan salah satu tipe luka bakar. Berikutnya, patofisiologi luka bakar. Pada luka yang luas, lebih dari 30% dari total area permukaan tubuh, akan terdapat suatu respon peradangan yang signifikan. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya kebocoran cairan dari pembuluh kapiler dan kemudian menyebabkan pembekakan jaringan edema. Hal ini selanjutnya menyebabkan kehilangan volume darah secara keseluruhan dan kehilangan plasma yang signifikan dari darah yang tersisa, sehingga menyebabkan darah menjadi lebih kental. Terhambatnya aliran darah ke organ seperti misalnya ginjal dan saluran cerna dapat mengakibatkan gagal ginjal dan tukak lambung. Berikutnya, patofisiologi luka bakar. Pada luka yang luas, lebih dari 30% dari total area permukaan tubuh, akan terdapat suatu respon peradangan yang signifikan. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya kebocoran cairan dari pembuluh kapiler dan kemudian menyebabkan pembekakan jaringan edema. Hal ini selanjutnya menyebabkan kehilangan volume darah secara keseluruhan dan kehilangan plasma yang signifikan dari darah yang tersisa, sehingga menyebabkan darah menjadi lebih kental. Terhambatnya aliran darah ke organ seperti misalnya ginjal dan saluran cerna dapat mengakibatkan gagal ginjal dan tukak lambung. Meningkat. Kemudian klasifikasi luka bakar terbagi menjadi 3. Yang pertama, fase akut atau fase awal atau fase shock. Dalam fase awal, penderita akan mengalami ancaman gangguan airway atau jalan nafas, breathing atau mekanisme bernapas, dan circulation atau sirkulasi. Yang kedua yaitu fase luka bakar berlangsung setelah fase shock teratasi. Masalah yang terjadi adalah kerusakan atau kehilangan jaringan akibat kontak dengan sumber panas. Yang ketiga yaitu fase subakut
Fase lanjutan akan berlangsung hingga terjadinya maturasi parut akibat luka dan pemulihan fungsi organ-organ fungsional. Problem yang muncul pada fase ini adalah penyulit berupa parut yang hipertropik, keloid, gangguan pigmentasi, dan deformitas dan kontraktur. Kemudian klasifikasi luka bakar lanjutan, yaitu luka bakar diklasifikasikan berdasarkan penyebab kedalaman luka, yaitu yang pertama luka bakar karena api, yang kedua luka bakar karena panas, yang ketiga luka bakar karena bahan kimia, yang keempat luka bakar karena listrik, dan yang kelima luka bakar karena radiasi. Yang keenam yaitu luka bakar karena suhu rendah atau frostbite. Kemudian berdasarkan kedalaman luka bakar, yang pertama itu ada luka bakar derajat 1 atau superficial. Kerusakan terjadi pada lapisan epidermis, tampak merah dan kering seperti luka bakar mata, kemudian tidak dijumpai bulai atau tanpa lepuh. Kemudian nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik teriritas. Kemudian penyembuhan terjadi spontan dalam waktu 5-10. Kemudian sengatan matahari yang berulang meningkatkan risiko kanker kulit di kemudian hari. Kemudian luka bakar derajat 2 atau superficial. Yang pertama yaitu kerusakan mengenai bagian superficial dari dermis atau papiler. Yang kedua merah dengan lepuh yang jelas, pucat dengan tekanan. Yang ketiga organ-organ kulit seperti folikel, rambut dan kelenjar keringat. Yang keempat kelenjar sebasea masih utuh. Yang kelima keringat dan sangat nyeri. Yang keenam penyembuhan terjadi spontan dalam waktu 10-14 hari. Kemudian luka bakar derajat 3 yang meliputi seluruh lapisan dermis. Yang pertama yaitu kaku dan putih atau coklat, tidak pucat dan tidak kasar. Yang kedua organ-organ kulit seperti folikel, rambut, kelenjar keringat, kele sebasi mengalami kerusakan. Yang ketiga tidak dijumpai bulai. Yang keempat kulit yang terbakar berwarna putih hingga merah atau coklat. Yang kelima terjadi koagulasi protein pada epidermis dan dermis yang dikesker. Yang keenam tidak dijumpai rasa nyeri dan hilang sensasi oleh karena ujung-ujung saraf sensorik mengalami kerusakan atau kematian. Yang ketujuh parut, kerut, amputasi, eksisi dini dianjurkan. Kemudian yang terakhir penyembuhan terjadi lama karena tidak terjadi proses epitelisasi spontan dari dasar luka. Kemudian luka bakar derajat 4. Luka bakar ini meluas ke seluruh lapisan kulit dan ke dalam lapisan lemak, otot, dan tulang di bawahnya. Ciri-cirinya yaitu hitam, hangus dengan eskar, kering, dan tidak nyeri. Kemudian perlu eksisi, amputasi, gangguan fungsional yang signifikan, dan dalam beberapa kasus kematian. Kemudian komplikasi pada luka bakar. Yang pertama respon kardiovaskular. Perpindahan cairan dari intravaskular ke ekstravaskular karena kebocoran kapiler dapat mengakibatkan kehilangan natrium, air, dan protein plasma serta edem jaringan yang disertai dengan penurun curah jantung. Kemudian hemakonsentrasi sel darah merah. Kemudian penurunan nafsu pervisu pada organ mayor. Kemudian edema menyeluruh. Yang kedua yaitu respon renalis. Dengan menurunnya volume intravaskular, maka aliran darah ke ginjal menurun yang mengakibatkan keluarnya urin menurun dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Kemudian respon gastrointestinal. Respon umum bila terjadi luka bakar lebih dari 20% adalah penuruh pada aktivitas gastrointestinal. Penyebabnya adalah kombinasi efek respon hipovolemik dan neurologi serta respon endokrin terhadap adanya perlukaan yang luas pada luka bakar. Kemudian yang keempat respon imunologi. Kulit sebagai mekanisme pertahanan dari berbagai organisme yang masuk, terjadinya integritas kulit akan memungkinkan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh melalui luka yang terbuka.
Kemudian frostbite, istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana jaringan tubuh, khususnya kulit dan jaringan di bawahnya, mengalami kerusakan akibat paparan suhu sangat rendah, yang dapat menyebabkan pembekuan dan kerusakan jaringan. Frostbite terjadi ketika suhu tubuh turun di bawah suhu beku dan aliran darah terhenti pada area yang terkena, yang dapat menyebabkan kematian jaringan. Kemudian yang kedua yaitu superficial frostbite. Frostnip yang dibiarkan akan berkembang menjadi superficial frostbite. Pada tahap ini, kerusakan kulit semakin serius dengan gejala-gejala berikut. Yang pertama, kulit menjadi pucat, kemerahan atau kebiruan. Yang kedua, kulit terasa kasar dan keras karena kristal es mulai terbentuk di kulit. Yang ketiga, kulit kemudian menjadi hangat dan membengkak. Gejala ini yang menandakan jaringan yang mulai rusak. Dan yang terakhir, bila dihangatkan, kulit akan terasa nyeri seperti terbakar serta muncul kantung berisi cairan pada permukaan kulit. Yang ketiga yaitu deep frostbite, merupakan tingkat yang paling parah pada kondisi ini. Kerusakan sudah terjadi pada seluruh lapisan kulit serta jaringan di bawahnya. Beberapa gejalanya meliputi kulit tampak putih pucat atau abu-abu, kebiruan, kulit yang mati rasa, kemudian otot atau sendi pada area frostbite yang tidak dapat digerakkan. Kemudian jika dihangatkan bisa terbentuk kantung besar berisi cairan di permukaan kulit pada dalam waktu 24 hingga 48 jam. Kulit menjadi keras dan hitam. Gejala ini menandakan kematian jaringan atau gangren. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Angin yang dingin dapat mempengaruhi derajat keparahan frostbite meskipun suhu sebenarnya tidak berubah akibat adanya angin dingin. Hal ini karena kulit yang terbuka akan terpapar suhu yang lebih rendah sehingga laju pendinginan meningkat. Beberapa kondisi yang mendasari peningkatan risiko terjadinya frostbite antara lain dehidrasi, malnutrisi, adanya penyakit penyerta seperti penyakit pembuluh darah perifer, diabetes mellitus, stroke, penyakit Raynaud, penyakit tiroid, serta artritis. Faktor lainnya adalah perubahan status mental akibat trauma kepala, penyalahgunaan alkohol, merokok, atau narkotika, atau penyakit kejiwaan yang membatasi kemampuan respon stres dingin. Selanjutnya yaitu patofisiologi frostbite. Yang pertama yaitu kontriksi pembuluh darah. Ketika tubuh terpapar suhu rendah, pembuluh darah, kulit, dan jaringan di bawahnya akan mengalami kontriksi atau penyempitan. Ini adalah upaya tubuh untuk menjaga panas dan mengurangi paparan suhu rendah ke jaringan dalam. Kemudian yang kedua, perubahan sirkulasi darah. Akibat kontriksi pembuluh darah dan pembekuan cairan tubuh, aliran darah ke area yang terkena menjadi sangat terbatas atau bahkan terhenti. Ini menyebabkan kurangnya oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh jaringan, yang akhirnya mengakibatkan kematian sel darah jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan sirkulasi darah. Akibat pembekuan, kontriksi pembuluh darah, dan kurangnya suplai oksigen, sel dan jaringan akhirnya mengalami kematian. Kematian jaringan ini dapat menyebabkan gangren atau pembusukan jaringan dan memerlukan tindakan medis segera, termasuk amputasi jika kondisi sangat serius. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.